Baik, Salam, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sore hari ini kita datang ke tempat ini, kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur karena kasih setiamu dan kebaikanmu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat sore hari ini Tuhan, kami rindu menyatukan hati kami. Kami rindu Tuhan untuk meninggikan namamu sore hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuliakan namamu, mendengar suaramu Tuhan. Mari pimpin kami ya Roh Kudus dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami minta biar kami mengalami hadiratmu, mengalami pribadimu sore hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Dalam bulan ini kita merayakan Natal ya. Dan beberapa minggu lalu kita sudah ada perayaan Natal. Dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 dikatakan, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaan. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji nama Tuhan. Dia Yesus sudah datang dalam hidup kita dan dia ada di dalam hati kita. Mari sore hari ini kita tinggikan nama Yesus, kita muliakan dia. Karena dia yang layak dipuji dan dimuliakan. Mari pandang kemuliaan Tuhan. Imam besar kita. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada yang luput Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kekal mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, selamatkan jiwaku.
dan kemuliaan-Nya. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun Tuhan, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. katakan Engkau Tuhan, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, anugerah karya-Mu. sama-sama katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku Tuhan, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, anugerah karya-Mu. selamatkan jiwaku. Kami percaya Engkau Yesus satu-satunya penyelamat dalam hidup kami. Maka jiwaku menyembah-Mu, maka jiwaku meninggikan-Mu. Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Kau layak terima segala pujian. Satu-satunya penebusku, Kau satu-satunya penyelamatku. Kami sujud menyembah, Kami kagum akan kekuatan-Mu Yesus. Ku takjub akan kasih-Mu. ajar perbuatan-Mu. Kami percaya tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia.
bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan tiada satu pun yang luput Tuhan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tinggikan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwaku Tuhan, yo, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Oh, Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, saudara, katakan Engkau Tuhan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Yesus Kristus. Hanya Kau yang kami tinggikan, Yesus. Kekal sempurna kuasa-Mu, Agunglah karya-Mu. Oh, selamatkan jiwaku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus mulai tinggikan namanya, agungkan namanya di tempat ini. kami agungkan Engkau. Bila jiwamu menyembah Tuhan, jiwamu bersuka karena Dia. Nyatakan kekagumanmu, nyatakan ketakjubanmu akan perbuatannya yang ajaib. Oh, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Oh, segenap hidupku, segenap jiwaku, kami mau persembahkan. Oh, hanya bagimu Tuhan.
terima kasih Yesus. Oh, biarlah sore hari ini Tuhan, sembah dan pujian kami sampai di hati-Mu Tuhan. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, biarlah pujian ini keluar dari hatimu saudara. Naikkan dengan kesungguhan hatimu, katakan sembah dan puji Dia, sembah puji Dia, Raja mulia itu yang hadir di dunia ini. Sembah dan puji Dia, lebih lagi dengan segenap hatimu katakan sembah, sembah dan puji Dia ada di tempat ini. Dia bertata atas setiap pujian kita. Sembah dan puji Dia, lebih lagi saudara, meriahkan hatimu, angkat suaramu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sekali lagi katakan sembah, sembah dan puji. Kami umat-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sekali lagi sembah dan puji Dia, Dia sang Raja. Mari beri kemuliaan buat Raja kita. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan, indah dalam hadirat-Mu. Malam hari ini, sore hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan Yesus. Amen. Tuhan Raja kami. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai menyanyikan pujian bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Saudara? Haleluya. Siap? Kasih salam kanan kiri dulu. Katakan saya senang melihat saudara. Saya senang melihat saudara. Kasih senyum yang terbaik ya. Saut-sautan ya saudara. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Yes.
sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerah-Mu, Ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. yes, Hidup baru kau beri, kau tahu menatapku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Kau berikan bagiku, Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. yes. Woo. Sekarang ku bernyanyi, Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. suara kemenangan. Kau berikan bagiku, Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Suara kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Oh, oh, Haleluya, sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Dari pulau dan benua, biarkan pujian terdengar mengagungkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan muliakan Tuhan. Yeay. Muliakan Tuhan. Katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga. Tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah di hadapan penebus. hadapan Sama-sama Gloria. Haleluya. Muliakan Tuhan.
pulau dan benua. Nyanyian pujian terdengar, agungkan nama Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama-Mu. Mari setiap suku bangsa lambaikan tanganmu. Haleluya. Katakan muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Gloria. In excelsis Deo. Gloria. Muliakan Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama. Gloria. Muliakan Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan. Sekali lagi. Muliakan Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Dan kita akan lebih lagi membawa hati kita, mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Karena Dia lebih dahulu memberikan hidupnya buat kita. Tidak ada satupun yang bisa membalas kebaikan Tuhan selain dari memberi hidup kita bagi Tuhan. Yesus. Hembuskanlah nafasmu, penuhiku. Setiap musim hidupku, Kau sertaku. Kan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru. Kau di dalamku, Kau besertaku. Kau Yesus Tuhan. Kan ku
Mari jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Sertaku, Serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, ku di dalam-Mu. Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita pada persembahan. Bapa, inilah persembahan kami Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, kami berikan bagi-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan inilah setiap persembahan umat-Mu Tuhan, yang boleh dibawa kepadamu Bapa sore hari ini. Mari Tuhan, Engkau berkenan memberkati, sehingga apapun yang dikerjakan oleh umat Tuhan, dalam perkenanan-Mu Bapa, Engkau yang membuatnya berhasil, beruntung dan berkemenangan. Kami percaya hidup kami dipakai untuk kemuliaan-Mu. Bahkan setiap persembahan ini Tuhan dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan melihat bangunan ini semakin lebih lagi disempurnakan Tuhan. Namun tidak hanya secara fisik tapi secara rohani, terlebih kami rindu 2000 jiwa Tuhan itu datang berbondong-bondong mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami telah memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus. Kau di dalamku, Kau besertaku. Kau Yesus. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Yesus. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Yesus. Kau di dalamku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan setiap kami ya Tuhan. Biar setiap kami di tempat ini ya Tuhan, membawa hidup kami karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang telah memulihkan keadaan kami. Bahkan Engkaulah pemilik daripada hidup kami. Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat hadirat-Mu, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, memampukan kami untuk terus berjalan mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih saat ini ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami. Terpujilah nama-Mu. Hati hamba, telinga seorang murid, Tuhan berikan bagi setiap kami. Fokus perhatian kami tertuju kepada firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sambut firman Tuhan. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Maka kita boleh ada sampai sore hari ini di minggu kedua. Hari ini tanggal 8 Desember. Bersyukur karena penyertaan Tuhan atas hidup kita. Ini kebaikan Tuhan yang nyata. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala buat kita di bulan ini. Bahwa kebaikannya nyata. Yang telah memelihara kita, menolong kita sepanjang 12 bulan. Mulai kita tadi masuk dalam bulan pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Hingga pada bulan yang ke-12. Ini bulan yang terakhir di tahun 2024. Artinya sedikit waktu lagi kita akan tinggalkan tahun 2024. Walaupun tanpa dipungkiri banyak mungkin dalam hidup kita berjalan di dalam banyak tantangan. Saya tidak tahu seberapa banyak air mata Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu seberapa banyak persoalan Bapak Ibu Saudara. Tapi itu juga tidak membuat kita lupa bersyukur karena kebaikan Tuhan yang nyata atas hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mampu bersyukur karena kebaikannya. Amin. Bukan lihat persoalan kita. Kalau lihat persoalan, tidak mungkin kita kuat berdiri sampai hari ini. Amin. Haleluya. Ya, karena kalau orang melihat persoalan, dia tidak mungkin bisa berdiri. Dia akan mengalami yang namanya keterpurukan. Tapi kalau lihat kebaikan Tuhan, lihat penyertaan Tuhan, lihat anugerah Tuhan, maka kita masih bisa berdiri. Dan hari ini kita akan belajar bahwa di bulan Desember tentu banyak perayaan Natal. Jadi hari ini saya membawa kita untuk belajar di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Nah Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ya puji Tuhan kita juga bisa dibantu oleh tim multimedia untuk menampilkan ayat tersebut. Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Hanya 2 ayat saja. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat yang ke-7, ketika ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya,
Kita belajar hari ini tentang firman Tuhan, bahwa ada hal yang penting buat kita pahami tentang firman ini. Berbicara dalam firman Tuhan, di situ ada palungan, ada kandang domba. Tempat yang sangat sederhana, di ayat yang ke-7 dikatakan tadi bagian terakhir, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi yang tersedia, hanya ini yang tersedia. Hanya ada kandang domba dan di situ ada palungan, di mana pada saat itu tibalah saatnya Maria untuk bersalin, atau bahasa sekarang ini untuk melahirkan. Ya. Melahirkan siapa? Yesus. Yesus yang telah dijanjikan dan telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Kristus di Bethlehem. Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa akan dilahirkan seorang anak dan mereka akan menamai dia Immanuel. Dialah raja, dialah yang disembah dan dipuji. Nah, kita lihat bahwa palungan dan kandang domba itu berbicara tentang hal yang sangat sederhana. Hal yang tidak mungkin orang mau lakukan, di mana tidak akan ada keluarga yang mau melahirkan anaknya di tempat yang seperti ini. Pasti kalau mau melahirkan, itu sudah punya persiapan. Sudah dipersiapkan sejauh mungkin. Sudah diancang bahwa nanti melahirkannya di rumah sakit ini, melahirkannya dengan dokter ini, dan itu sudah diambil mungkin cuti dan sebagainya, dipersiapkan secara matang tentunya seperti itu. Namun kita melihat bahwa dalam peristiwa yang kita baca di sore hari ini dikatakan bahwa Yesus dilahirkan di tempat yang sangat sederhana. Yesus telah meninggalkan segala kemuliaan, segala keagungannya. Bagaimana mungkin menurut pikiran kita, cara berpikir kita, orang yang punya segala-galanya tapi mau merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya dan mau mengambil tempat yang sedemikian sangat sederhana, bahkan orang mungkin menganggap sangat tidak layak. Tapi itulah yang kita tahu, yang kita saksikan, yang kita lihat dari peristiwa kelahiran Kristus. Kalau kita lihat bahwa Kristus memang seorang hamba yang benar-benar mempraktekkan bagaimana seorang hidup seorang hamba. Saya ingat seorang hamba Tuhan pernah bersaksi ketika dia pergi ke Korea Selatan waktu itu, dia melihat bahwa di sana banyak para aser yang melayani untuk jemaat yang hadir. Aser-aser yang menyambut tamu, ini bukan orang biasa ternyata. Mereka adalah para direktur-direktur di tempat-tempat yang besar. Tapi mereka mau merendahkan diri mereka untuk melayani. Ini hal yang sangat bisa diteladani. Orang tidak lagi menganggap jabatannya untuk sesuatu yang dipertahankan, harkat martabatnya. Tapi dia bisa melihat dari mana? Dari firman Tuhan. Yesus sendiri telah memberikan contoh bahwa Yesus datang ke dunia dengan kesederhanaan. Tapi kalau ada orang yang tidak mau merendahkan diri, bagaimana mungkin dia bisa melayani? Seperti itu. Karena Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Hal inilah kenapa Yesus menjadi satu contoh yang paling is the best buat setiap orang percaya untuk dikatakan sebagai teladan. Karena semuanya Yesus telah lakukan. Bukan Yesus hanya bicara, tapi Yesus melakukan apa yang dia lakukan. Dia berbicara tentang ketaatan, dia sudah taat sampai kayu salib. Dia berbicara tentang kesederhanaan, dia sudah sampai kesederhanaan paling tingkat terendah. Dia berbicara masalah banyak hal karena dia sudah melakukan. Dia berbicara berdoa karena dia juga berdoa seperti itu. Memang menjadi seorang figur yang bisa diteladan. Makanya pemimpin yang sejati memang kita lihat pada pribadi Yesus.
Karena Yesus telah memberikan contoh yang terbaik. Kita lihat berikutnya tentang apa yang ingin saya jelaskan pada sore hari ini. Nah, palungan itu tempat memberi makan. Slide berikutnya bisa ditampilkan. Palungan, fetna atau tempat makan ternak. Rupanya palungan itu tempat makannya domba. Kalau di kampung saya itu palungan itu bukan tempat makanan domba, tapi itu tempat makan B2. Ya, karena sebelum COVID itu kampung saya itu di seberang kampung itu kampungnya B2 alias ya babi seperti itu ya. Jadi lebih sopan ngomong B2 gitu ya. Jadi kalau di kampung saya yang sebelah sini untuk perkampungan masyarakat, tapi kalau kita nyebrang sungai kira-kira 100 meter, ya kurang lebih seperti itu, di seberang sana itu merupakan kampung B2. Itu sangat banyak, ribuan. Jadi waktu kita datang bawa makan buat mereka, kita hanya pukul-pukul palungan mereka atau tempat makan itu. Dan mereka mengenal tuan mereka. Secara persis dia tahu siapa tuannya dan dia mengenal tuannya siapa. Tapi dalam Alkitab kita belajar hari ini, palungan tempat makan domba. Yang dikatakan bahwa di dalam setiap kandang itu sudah ada palungannya masing-masing. Kalau Alkitab menceritakan di sini bahwa sebuah kandang yang terbentuk secara alami, semacam gua seperti itu Bapak Ibu, di dekat Bethlehem, bukan kandang yang dibentuk oleh buatan tangan manusia, tapi itu memang secara alami. Nah, gua-gua inilah yang dijadikan tempat yang dikatakan kandang, di mana para domba-domba nantinya bisa masuk ke sana untuk berteduh, sehingga mereka tidak kena ekstrimnya dingin atau ekstrimnya panas ketika memang itu datang. Dan mereka bisa terlindungi dari berbagai macam, seperti bahayanya panas, seperti bahayanya dingin yang ekstrim. Kita tahu bahwa ketika Yesus dilahirkan, masalah yang terjadi saat itu bisa ditampilkan berikutnya lagi. Jadi waktu mereka ini bermalam di gua itu, Maria melahirkan Yesus kata Alkitab. Dan tidak ada lagi tempat. Akhirnya hanya tempat yang ada adalah palungan yang sudah terbentuk secara alami. Disitulah Yesus dibaringkan. Tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria karena kejadian atau persoalan, kondisi yang terjadi saat itu, karena saat itu seluruh penduduk di daerah Kekaisaran Romawi termasuk di Palestina sedang memenuhi perintah kaisar yang namanya Agustus yang sedang mengadakan sensus penduduk. Jadi karena pemanggilan atau surat perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus, maka semua penginapan, semua tempat-tempat yang ada waktu itu penuh, tidak ada lagi tempat yang kosong. Penginapan semua udah penuh, kalau hotel-hotel sudah penuh semua. Terus yang kedua alasannya, keberadaan Yusuf sebagai tukang kayu, yaitu pekerjaan seorang penduduk di Nazaret yang sangat sederhana, tidak memiliki cukup uang untuk menginap di penginapan. Mungkin ada juga penginapan yang tersedia, tetapi itu sangat mahal untuk membayar penginapan itu. Sementara mereka punya uang hanya sangat sedikit atau mungkin barangkali tidak ada. Jadi untuk bisa nginap di hotel atau penginapan yang layak, mereka juga tidak punya uang untuk bisa menginap di sana kalaupun ada. Ya, karena mereka tidak punya cukup uang mengingat pekerjaan daripada suami
atau kepala rumah tangga yang dikatakan sangat sederhana, maka satu-satunya jalan atau opsi yang tersedia hanya cari tempat yang sederhana. Yang alasan ketiga, pemilik penginap tentu melihat Maria yang sedang mengandung. Ia tentunya menjaga ketenangan tempat penginapan, itu alasannya. Alasan pertama adalah pada saat itu sedang terjadi sensus penduduk. Alasan yang kedua, kepala rumah tangga pekerjaannya sangat sederhana, nggak miliki cukup uang, bisa beli tempat penginapan yang layak karena mahal. Alasan yang ketiga, tentulah nanti kalau melahirkan, kalau terjadi apa-apa, anak ribut, rewel, menangis dan sebagainya. Itu kan membuat ketidaknyamanan untuk para tamu yang menginap di hotel atau penginapan tersebut. Alasannya sangat jelas. Maka kita melihat di sini bahwa bagaimana cara Tuhan bekerja untuk tetap menggenapi apa yang Dia katakan. Tuhan kita, Tuhan yang bekerja tanpa terbatas dengan segala keadaan. Kalau Dia mau bekerja menggenapi sesuatu, Dia akan mengerjakan dengan caranya yang ajaib. Kita lihat yang berikut. Yang berikut supaya kita lihat penjelasannya. Nah, makna dari palungan bagi kita yang percaya, kita lihat yang pertama, kandang dan palungan menunjukkan ketiadaan fasilitas. Tidak ada fasilitas. Tetapi yang kita tahu rencana Allah tidak bisa dibatasi karena ketiadaan fasilitas. Kalau Dia mau bekerja, tiada fasilitas yang cocok, yang cukup pun Tuhan tetap bekerja. Amin. Karena Dia melampaui segala pemikiran manusia. Dia ada di atas segala pemikiran manusia. Jadi buat Dia ini ada, ini tidak ada. Tidak menghalangi caranya bekerja dan menggenapi apa yang ingin Dia genapi. Yang kedua, kita tahu makna. Selalu akan ada yang namanya penolakan dalam pelayanan. Sekalipun itu maksud baik dari setiap orang. Kadang-kadang orang mau dilayani dengan baik, tetapi dia sudah berasumsi. Jangan-jangan niatnya pengen melakukan sesuatu yang buruk buat kita. Akhirnya niat orang baik, ingin bekerja baik, ingin menolong, tetapi disangkanya mendatangkan sesuatu yang buruk buat dia. Karena apa? Karena dia tidak pernah bisa berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Dia sudah memiliki praduga yang negatif. Yang ketiga, kita tahu di sini, palungan dan kandang memberikan kepada kita sebuah keteladanan tentang apa? Kesederhanaan, sikap hidup setiap orang yang percaya. Sangat jelas dan menarik buat kita belajar. Maka kalau kita hubungkan dengan ayat referensi yang diberikan oleh Bapak Gembala di bulan ini buat kita, saya akan membuka ayat referensi, salah satunya saya ambil di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9, ini kita keluar daripada ini. Rasul Paulus berkata seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kula kuasaku menjadi nyata. Rasul Paulus seorang yang sangat dikenal oleh orang banyak. Karena dia punya jabatan sebelum dia kenal Kristus. Sebelum dia berbalik daripada jalannya yang jahat, dia memang seorang yang sudah terkenal. Orang Farisi, orang yang terkenal. Orang yang dipandang, orang yang selalu mendapatkan tempat yang terdepan, yang layak di masyarakat Yahudi. Tetapi kita tahu ketika Paulus mengikuti Kristus, dia berkata bahwa ada duri dalam daging. Ada sesuatu yang mengocoh dalam dirinya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Paulus begitu tetap bertahan mengikuti Tuhan dan mengiringi Tuhan, padahal dalam dirinya sedang ada kelemahan, sedang ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman.
Ini menarik buat kita Bapak Ibu. Menariknya kenapa? Karena Rasul Paulus telah mengetahui bahwa siapa yang dia sembah, kepada siapa dia percaya. Dia sudah kenal betul dengan siapa yang namanya Yesus. Seorang yang rela, yang turun ke dunia, menanggalkan segala kemuliaannya. Sehingga peristiwa waktu Yesus dilahirkan di padang, sedang ada waktu itu kumpulan para gembala-gembala yang sedang mengembala. Melihat cahaya, ada kemuliaan dari langit. Bahkan mereka menyaksikan bala tentara surga sedang menyanyi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Begitu luar biasa dan ajaib kelahiran Kristus. Pelayanan Kristus begitu ajaib sampai dia mati di atas kayu salib. Dan begitu ajaib karyanya di atas kayu salib. Maka saya katakan persoalan terbesar manusia, bagaimana manusia bisa mengalahkan namanya dosa. Ternyata tidak ada satupun manusia yang bisa lolos daripada yang namanya maut. Tapi Kristus waktu dia datang ke dunia, dia menyelesaikan misi Allah. Dia taat, ketaatan sampai mati. Akhirnya manusia mendapatkan sebuah jawaban atas pergumulan yang dia alami. Paulus kenal dengan Kristus atau Yesus yang telah dilahirkan di Bethlehem. Itu yang membuat dia bertahan di dalam apa yang terjadi pada dirinya. Karena dia belajar yang namanya kesederhanaan dari Kristus. Dia belajar yang namanya prinsip untuk taat daripada Kristus. Karena dia tahu hidupnya telah diubahkan di dalam kuasa Kristus. Kita diajarkan hari ini melalui firman Tuhan. Dari yang pertama kita diajarkan tentang kesederhanaan. Yang kedua kita diajarkan cara kerja Tuhan tidak bisa dibatasi dengan fasilitas. Yang berikut kita diajarkan oleh Rasul Paulus supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Karena kebergantungan orang percaya kepada Kristus justru itulah letak kekuatanmu dan kekuatanku. Amin. Seberapa besar kekuatan kita Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang bertahan. Kalau dengan kekuatannya pasti dia akan gagal menjalani hidup. Mau anak muda, orang tua, bahkan opa oma. Kalau dia dengan kekuatannya berjalan pasti dia akan ambruk. Tapi waktu kita menggantungkan hidup kita dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita meletakkan diri kita di dalam rencananya, dia akan membuat rencana itu menjadi berhasil. Sekalipun manusia berkata, tidak mungkin engkau akan berhasil. Orang berkata, masa seorang raja di atas segala raja dilahirkan di tempat yang hina, di kandang domba. Tapi Kristus tidak terbatas caranya. Walaupun Kristus dilahirkan di tempat yang sangat terbatas, mungkin dikatakan tidak layak. Tapi itu tidak menghalangi karya Kristus yang sampai dia mati untuk menebus kita. Dalam dirimu dan diriku, demikian juga pekerjaan Tuhan. Orang tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, pasti kita akan mencapai pekerjaan yang terbaik. Bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi dengan cara kerja manusia. Manusia mungkin bisa merancang-rancangkan. Dia mungkin bisa membuat plan A, B, dan C. Kalau tidak jadi yang A, bisa B. Kalau tidak jadi B, bisa C. Atau bisa seterusnya. Manusia begitu pintar untuk sudah mengatur rencana. Tapi semua bisa terjadi, tercapai kalau Tuhan ada di dalam setiap rencana kita. Amin. Sehebat apapun manusia, kalau Tuhan tidak ada di sana, dia pasti akan mengalami kebuntuan dan kegagalan. Justru prinsip inilah yang dipegang oleh Rasul Paulus. Makanya dia tetap setia mengiringi Tuhan sekalipun tidak nyaman. Karena dia sendiri berkata, sudah 3 kali aku menengking apa yang mengocoh dari diriku. Tapi Tuhan tidak mau buang itu. Kenapa? Karena Tuhan
ingin mendidik kita, ingin mengajar kita bahwa di luar Tuhan tidak ada lagi yang hebat selain Tuhan. Amin. Jadi kita tinggal pilih, kita mau ikut Tuhan tetap setia atau kita mau tergoda dengan cara-cara dunia yang menawarkan kepada kita mungkin kenikmatan tapi justru ujungnya mengalami kehancuran. Maka kalau kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, keadaan sedang tidak menentu. Apalagi kita diambang sebuah zaman di mana di dalam berita yang sering kita lihat itu sudah dekat sekali yang namanya Perang Dunia Ketiga. Karena kita lihat pemimpin-pemimpin dunia, itu pemimpin dunia yang semua dalam tanda kutip mereka bisa mengambil keputusan masing-masing menurut cara mereka. Amerika ada Donald Trump, Rusia ada Putin, Cina ada siapa lagi? Mereka negara-negara besar yang punya senjata canggih. Kalau Tuhan tidak pegang kendali, bisa akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Tapi waktu kita percaya, kita menggantungkan hidup kita dalam Tuhan, Tuhan ambil alih semuanya. Karena kita tahu dalam Tuhan ada tempat yang paling enak, tempat yang paling terbaik hanya dalam Tuhan. Makanya dalam peristiwa kita masuk di bulan Desember, ada begitu banyak perayaan-perayaan Natal. Tapi biarlah dalam perayaan Natal ini tidak hanya mengingatkan kita tentang karya Kristus mau datang ke dunia, menanggalkan segala kemuliaannya, tetapi justru itu juga membawa kita untuk tetap bertahan dalam kesetiaan kita, mengiringi Tuhan sekalipun ada persoalan, tidak membuat kita menjadi lupa tinggalkan Tuhan, apalagi kecewa dengan Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan sore hari ini. Biar kita tahu, aku tahu Tuhan, rencanamu dalam hidupku tidak bisa dibatasi oleh keadaanku. Tapi yang ku tahu, Tuhan kalau berencana, pasti Tuhan yang akan melakukan sendiri penggenapan dalam pribadiku. Amin. Aku terbatas, tapi aku percaya Tuhan tidak terbatas. Biar Tuhan yang sama yang akan berkarya dalam setiap pribadi kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat bahwa Tuhan terus mengajarkan kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Karena orang sombong tidak mungkin dikenan oleh Tuhan. Orang yang tinggi hati tidak mungkin mendapatkan perkenanan Tuhan. Orang yang rendah hati, itulah orang yang dikenan oleh Tuhan. Makanya Kristus waktu dia merendahkan diri, dia semakin ditinggikan oleh Allah. Dan namanya di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan engkau dan menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Saya mengundang pemusik maju ke depan. Biar hidup kita tetap bergantung sama Tuhan. Karena hidup bergantung sama Tuhan, hidup demikianlah yang akan melihat kuasa Tuhan semakin nyata. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu
Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya. Apapun rencana Tuhan, pastilah rencana yang terbaik. Apapun keterbatasan saudara, itu tidak pernah menghalangi untuk Tuhan bisa bekerja. Tuhan, terima kasih buat sore ini ya Tuhan. Engkau mengajar kami tentang banyak hal. Kami tahu yang terbaik Tuhan berikan bagi kami. Biar kebaikan-Mu yang nyata itu boleh dialami oleh setiap kami yang mau percaya dengan janji Tuhan. Engkau saja rela tinggalkan surga demi selamatkan kami. Apalagi persoalan kami percaya Engkau rindu memulihkan setiap kami. Biar kiranya Tuhan, Engkau terus bekerja, bagian kami terus mau percaya. Hidup kami terus bergantung padamu. Hidup kami sepenuhnya mau tetap berdiri dalam tuntunan, berdiri dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Sebab kami sangat percaya, yakin sungguh, mungkin saat ini Tuhan kami sedang ada dalam sebuah kebingungan. Mungkin sedang dilanda dengan kegalauan. Tapi kami mau tetap belajar setia. Belajar percaya padamu. Bahwa Tuhan kalau menuntun kami, pasti kami akan sampai pada tempat yang terbaik. Sebab bila Engkau yang bersama dengan kami percaya melewati badai, melewati angin, Tuhan tetap akan memberikan kami yang terbaik. Tuhan Yesus, aku tidak tahu menjadi persoalan jemaat-Mu di tempat ini. Tapi yang ku tahu, Engkaulah yang mau memulihkan semua umat. Yang ku tahu, Engkau melihat setiap jeritan-Mu. Yang ku tahu, Engkau melihat setiap air mata mereka. Yang ku tahu, Engkau mendengar setiap seruan mereka. Biar kiranya dalam waktu Tuhan dan kami mengimani sebelum tutup tahun 2024 ini, biar Tuhan genapi yang belum tergenapi dalam hidup kami. Baik itu secara pribadi, keluarga, gereja-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menggenapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu tidak akan Kau tinggalkan orang yang percaya Kau. Tidak akan Kau biarkan sendirian orang yang menantikan Kau. Tidak akan Kau berikan kami yang buruk, tapi kami tahu segala yang terbaik akan Tuhan genapi. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Terima kasih buat firman. Sekalipun ya Tuhan, kami kadang-kadang secara manusia mungkin kami terbatas dalam cara berpikir. Tapi biarlah kami menundukkan semua apapun yang ada di dalam pikiran kami. Kami mau belajar tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkanlah semua umat-Mu yang hadir sore ini. Berkatilah mereka. Sembuhkan Tuhan. Kuatkan, teguhkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam kelemahan kami, kuasa-Mu nyata dan sempurna. Sampai kami melihat kemuliaan. Sampai kemuliaan. Kemuliaan terus terjadi. Terpujilah nama-Mu.
Kami percaya diberkatilah setiap telinga yang mau mendengar firman-Mu, dan diberkatilah setiap hati yang mau menerima akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sanggup bekerja di dalam keterbatasan kita. Sore ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan akan diedarkan 2 kali di antara Bapak Ibu Saudara. Dan sambil sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan info untuk sepekan melalui BRC News. Gembala, penata layanan dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tony Akim SPH atas pelayanan firman Tuhan minggu ini. Bergabung dalam ibadah doa pagi setiap hari jam 5 pagi dan doa siang setiap hari jam 12 siang yang diadakan secara online melalui link Zoom berikut ini. Pastoral Ministry bagi jemaat Tuhan yang memerlukan pelayanan, penyerahan anak, baptisan air, konseling pribadi dan pernikahan, pemberkatan pernikahan, pelayanan kematian dan penghiburan dapat menghubungi sekretariat gereja. dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu tadi informasi untuk ibadah kita dalam sepekan. Dan di sini sudah ada undangan. Namun sebelumnya saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara, jika ada yang baru pertama kali hadir di ibadah sore hari ini bisa mengangkat tangannya. Ada? Puji Tuhan, kita semua adalah jemaat yang setia. Mari kita juga boleh mengajak mungkin rekan-rekan kita yang sudah lama tidak beribadah untuk kembali beribadah bersama kita ya. Di sini ada 2 undangan yang sudah masuk, saya akan membacakan untuk kita semua. Yang pertama, perayaan Natal Betani Indonesia Cabang Sangatta Selatan yang akan dilaksanakan pada hari Senin 9 Desember 2024 pukul 7 di Gereja Betani Indonesia Cabang Sangatta Selatan, Jalan Santai, Gang Karya Bersama, RT 4 nomor 51. Kemudian undangan yang kedua, dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Victorius Sangatta. Dalam rangka perayaan Natal Gereja Bethel Indonesia mengundang dengan sukacita, mengundang Bapak Ibu Saudara untuk rangkaian acara perayaan Natal. Yang pertama ada seminar pada hari Selasa tanggal 10 Desember pukul 9 di Gedung Bethel Center, Jalan Pendidikan, Gang Perjuangan, setelah kantor Bea Cukai Sangatta. Dengan tema The Challenges of Christian Leadership in 21 Century. Pembicaranya Bapak Dr. Frans Pantan dan yang kedua Dr. Gernaida K.R. Pakpahan ya. Ada link pendaftarannya juga, nanti bisa menghubungi sekretariat bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti seminar. Juga ada kontak personnya, nanti bisa ditanyakan jika Bapak Ibu rindu ya mengikuti seminar tersebut hari Selasa tanggal 10 Desember. Kemudian di hari Selasa itu juga malamnya, kalau tadi jam 9 pagi itu seminarnya, malamnya jam 7 itu ibadah perayaan Natal mereka ya, dari Gereja Bethel Indonesia Victorious. Di tempat yang sama, ya, di Jalan Pendidikan Gang Perjuangan, setelah kantor Bea Cukai Sangatta. Dan saya rindu mengundang Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Jika ada yang hadir pada sore hari ini, silahkan maju ke depan untuk didoakan. Tanggal 8 Desember ada Bapak Made Ivan Dwi, ada Ibu Lufi Ernawati, dan Saudari Wak Heidir. Kemudian di tanggal 9 Desember ada anak Lady B. Situmorang. Tanggal 10 Desember adik Hosana Sharon Rose. Tanggal 11 Desember adik Marvelus Immanuel Roson. Tanggal 12 Desember ada Bapak Ramli, adik Nathanael, dan Saudara Randi Emmanuel. Tanggal 13 Desember ada Saudara Denisi Cakra Aritonang dan adik Dahayu Nike Valencia. Tanggal 14 Desember ada Bapak Tommy Karel dan adik Felicia Ariani. Kemudian yang berulang tahun pernikahan, tanggal 10 Desember ada keluarga David Purwanto dan Sarwenda. Silakan nama-nama yang sudah saya sebutkan jika hadir pada sore hari ini bisa mengambil tempat di depan. Baik, puji Tuhan, jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Ada beberapa yang berulang tahun di minggu ini. Mari kita sama-sama angkat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mengasihi setiap mereka yang maju ke depan. Mereka mengucap syukur karena pertolongan Tuhan
yang telah menambahkan 1 tahun dalam hidup mereka. Aku berdoa Tuhan, biar kiranya yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Izinkan mereka melihat karya tangan-Mu yang besar, yang terus menopang, menyertai, yang membuat mereka terus naik, mengalami kebaikan Tuhan yang nyata. Tuhan sertailah, Tuhan berkatilah. Dan biar kiranya hidup mereka dipenuhi dengan Roh-Mu, kemuliaan-Mu nyata. Perkenanan-Mu ya Tuhan, turun atas hidup mereka. Bahkan sebelum akhir tahun, ditutup tahun 2024, izinkan mereka melihat keajaiban, terobosan terjadi atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, nama yang kami percaya, nama yang kami puji, kami tinggikan di atas BRC ini. Kami berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk info tambahan ada ibadah Natal. Silakan duduk kembali. Ada ibadah Natal dari BRC Rantau Pulung, Sabtu 14 Desember pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Tadi ketinggalan informasinya bahwa masih ada Natal hari Sabtu nanti. BRC Rantau Pulung. Berita duka cita buat kita. Bahwa ayahanda dari Kak Yanti Joko, iya, Gembala Penata Layanan dan Jemaat mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya ayahanda dari Saudari PDP Meyanti Joko, yaitu Bapak John Howelko atau Bapak John Joko. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan yang sejati buat keluarga besar yang ditinggalkan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya jemput semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah
seluruh bumi. Oh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Inilah kerinduan kami dan kami meyakini biarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan memenuhi seluruh bumi, seluruh Sangatta, seluruh keluarga kami yang ada di BSC. Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran saudara. Pulanglah dengan membawa serta berkat yang terbaik yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang firman-Nya kita dengar, dan pertolongan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus kiranya terus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah studimu, studi anak-anakmu, masa depanmu, masa depan anakmu. Apapun yang kau kerjakan, kau lakukan, biar atas perkenanan Tuhan saja dibuatnya berhasil dan beruntung. Setiap yang percaya sudah diberkati dengan iman bersama-sama. Kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat